Selamat pagi teman-teman semua, jumpa lagi bersama Bleka di channel ASN Trade Bali. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih trading dengan profit. Jadi pagi hari ini Bleka ingin trading bersama lagi bersama teman-teman. Jadi di sini sambil kita belajar bersama, Bleka akan bertrading langsung depan teman-teman di sini dan Bleka akan menjelaskan analisa apa saja yang Bleka gunakan di sini. Jadi bagi teman-teman juga yang baru pertama kali melihat channel ini atau menonton video ini, teman-teman bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengklik tombol subscribe, mengklik notifikasi agar teman-teman mendapat pemberitahuan jika Bleka mengupload video-video selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri saat ini Bleka sedang melakukan open posisi di pasar Euro USD, dimana keuntungan untuk pagi hari ini masih 70%. Ini waktu Indonesia Tengah. Di sini Bleka melakukan open posisi sell selama 5 menit. Nah, apa yang menjadi analisa Bleka di sini? Nah, sebelum kita masuk ke analisanya, teman-teman bisa melihat di sana Bleka menggunakan salah satu bantuan dari indikator. Indikator yang Bleka gunakan saat ini itu adalah menggunakan bantuan garis SMA. Dimana SMA yang Bleka gunakan di sini itu adalah menggunakan SMA 6 yang Bleka beri warna kuning dan SMA 25 yang Bleka beri warna biru. Nah, open posisi sell di sini itu Bleka analisa berdasarkan yang pertama, Bleka melihat pola yang sedang terjadi saat ini. Untuk saat ini kalau kita lihat, kita geser-geser dulu sedikit, pola yang terjadi saat ini adalah sedang tren atau pola yang terjadi adalah sedang naik. Dengan teman-teman lihat sendiri, ada turun, naik, turun lagi, setelah itu naik, turun, naik, dan turun, sekarang turun. Nah, di sini setelah ini kira-kira akan kembali naik. Teman-teman di sini juga bisa menggambar atau menggunakan, karena Bleka menggunakan di sini rekaman layar, jadi sudah ada kuasnya langsung. Di sini teman-teman bisa menarik garis tren yang kita buat langsung atau bisa juga menggunakan trend line. Hanya saja di aplikasi Olem Trade yang baru ini agak sulit kita menggunakan garis tren. Jadi Bleka untuk saat ini masih kesulitan jika kita ingin menarik garis tren ataupun memindahkannya. Jadi Bleka menggambarkan dengan kuas saja seperti itu untuk permudah. Nah, di sini bisa kita tarik garisnya. Di sini juga teman-teman bisa menggunakan bantuan dari garis horizontal untuk menentukan support dan resisten terdekat yang bisa kita gunakan juga menjadi salah satu acuan apakah analisa kita memang benar ataupun salah. Jadi di sini di garis horizontal ini Bleka tempatkan pada resisten pada periode yang sudah lewat tadi. Nah, teman-teman lihat di sini, kalau Bleka gambarkan, Bleka tarik ke atas periodenya, setelah itu turun lagi, polanya ke atas. Sekarang dia turun. Saat turun seperti ini, dia sudah menembus dari resisten yang sedang ada pada periode sebelumnya. Nah, jika sudah menembus resisten, kita sekarang perlu mencari validasi juga dari periode yang ada sebelumnya. Yang kita gunakan adalah kita cari resisten ataupun support terdekat yang ada pada periode sebelumnya. Kita bisa tarik ke belakang. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada support yang terdekat dari periode sebelumnya. Bisa kita tambahkan satu garis horizontal lagi. Lalu kita geser, kita zoom dulu sedikit untuk mempermudah kita menggesernya. Nah, di sini teman-teman lihat, ini adalah support pada periode sebelumnya. Dimana support pada periode sebelumnya ini sudah disentuh. Jika teman-teman lihat sudah disentuh, tadi sudah sempat disentuh oleh candle yang sedang berjalan. Kita zoom lagi, dimana candle yang merah ini. Nah, candle yang merah ini, nah ini sudah menyentuh support pada periode sebelumnya. Nah, karena support pada periode sebelumnya sudah ditembus sedikit oleh
sumbu dari candle merah yang besar ini, maka Bleka menganalisa bahwasannya di sini tren akan turun dulu sebentar, jadi melewati support ini, turun dulu sebentar, dan dia akan kembali lagi naik melanjutkan pola atau tren yang seharusnya sedang terjadi saat ini. Nah, di sini teman-teman, untuk open posisi di saat analisa seperti yang Bleka lakukan tadi, kita open posisinya sebentar di rentang antara sebenarnya 2 sampai dengan 5 menit atau 3 sampai 5 menit. Nah, di sini Bleka memutuskan 5 menit untuk open posisinya. Nah, cara open posisi Bleka itu tetap sama seperti yang sebelumnya. Di saat support itu sudah di break sedikit atau ditembus sedikit oleh candle merah yang besar ini, Bleka akan menunggu dulu candle berwarna hijau. Jadi menunggu candle yang sedang terjadi saat itu naik dulu ke sedikit, mungkin berwarna hijau. Setelah itu Bleka open posisi sell. Ini seperti yang Bleka katakan pada video sebelumnya, ini dengan tujuan bahwa kita bisa mendapatkan posisi di pucuk seperti itu. Nah, jika candle berwarna hijau, kita bisa open posisi 5 menit di pucuk ataupun 3 menit. Maka setelah itu dia akan mulai penurunan. Jika teman-teman lihat 5 menit tadi 1 2 3 4 5 seperti yang Bleka coret barusan, ini kita masih aman, open posisi kita masih aman dan sudah pasti profit. Lalu, apa guna dari garis SMA yang Bleka tambahkan di sini? Ini adalah sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Bleka dalam melakukan open posisi. Di sana di saat garis SMA 6 sudah mulai mengarah ke bawah, ini membantu Bleka berarti memang benar tren yang akan terjadi saat itu adalah akan ke bawah dulu sebentar. Nah, tapi teman-teman lihat juga setelah itu tren kembali naik ke atas, diikuti juga dengan garis SMA yang kembali dia ke atas, dan terbukti bahwa tren yang terjadi sekarang kembali melanjutkan pola yang tadi naik ke atas dengan terbentuknya candle-candle hijau yang sangat perkasa seperti itu teman-teman. Jika teman-teman amati lagi, di sini kita akan kembali menganalisa tren yang sedang terjadi sekarang ini mulai menunjukkan ke atas dengan sangat kuat. Kita lihat candle yang sedang berjalan, dia sudah melewati resisten yang ada pada masa sebelumnya yang mereka beri garis tadi. Jadi kita tetap mengacu, kita lihat pada periode sebelumnya. Kita bisa gunakan garis horizontal ini, kita naikkan, lalu kita lihat di sini, kita taruh dulu di candle yang hijau ini, kita tarik ke belakang. Aduh, sulit sekali. Kita tarik ke belakang, kita lihat. Oke, ternyata ada resisten selanjutnya, itu ada resisten di sini dan ada resisten di sini. Karena tren ini sedang naik, maka dia pasti akan berusaha mengejar resisten yang ini dan resisten yang ini. Dia pasti ingin berusaha mengejar harga pada periode sebelumnya. Jadi kita bisa mencuri momen di sini. Jika turun lagi, kita akan open posisi buy di sini. Dengan juga menggunakan pembenarannya itu dari garis SMA ini. Nah, sebenarnya tadi kita bisa sudah open posisi buy di sini saat candle ini berwarna merah. Saat candle ini berwarna merah, kita sudah bisa open posisi buy. 2 menit atau 3 menit bisa. Lebih enak kita gunakan 3 menit. Nah, di sini mereka akan menunggu lagi. Jika candle ini masih turun lagi, mereka akan open posisi buy. Tapi jika candle ini langsung melanjutkan turun, kita akan analisa lagi apakah tren ini akan segera berbalik atau tidak. Oke, candle mulai berwarna merah, kita lihat dulu. Jika dia kembali menyentuh garis horizontal yang ini, mereka akan open posisi buy. Kita tunggu apakah dia akan ke bawah. Karena harga yang bergerak sekarang ini pasti masih akan berusaha menuju harga pada periode sebelumnya. Nah, kalau teman-teman bisa memahami, ini bisa kita naikkan ke atas garis horizontalnya, bisa kita tarik ke belakang lagi. Bisa kita tarik ke belakang lagi, teman-teman lihat. Resisten ini masih tinggi. Ini juga ditandai dengan sumbu ini. Berarti dia pasti masih akan ke atas. Jadi kita masih punya celah di sini untuk open posisi dengan catatan candle ini berwarna merah terlebih dahulu.
Kita lihat dia langsung naik, kita tunggu lagi. Sebenarnya tanpa menggunakan indikator pun itu kita bisa melakukan open posisi. Coba BK hapus indikatornya. Jadi BK hapus indikatornya. Nah, jika masih ke atas, pola yang akan terjadi itu adalah naik, turun, naik. Jadi di sini kita tunggu dia turun dulu, baru kita open posisi naik, seperti itu. Kita tunggu dia sudah mulai turun, oke, mulai turun. Dan di sini mereka tambah waktunya menjadi 5 menit karena dia turunnya lumayan. Kita lihat dulu apakah ada resisten atau support di sini. Kita tunggu dia sampai di sini. Tunggu dulu sampai di support ini, baru kita open posisi buy. Jika masih di tengah-tengah ini ada keraguan-raguan karena bisa saja harga ini akan berbalik turun. Kita tunggu dulu sampai harga ini ke bawah sedikit, sampai di menyentuh garis yang kita buat, garis horizontalnya ini. Jika sudah menyentuh di sana, kita akan open posisi buy. Kita tunggu candlenya ya kurang lebih mendekati garis. Oke, dia melebihi, tunggu dulu. Kalau sudah melewati berarti kita harus tunggu dulu. Jika dia naik lagi dan sumbunya atau body candlenya di atas sini, kita open posisi buy. Oke, tinggal berapa? Tinggal 22 detik lagi. Turun. Oke, mereka memutuskan open posisi buy di sini. Kenapa seperti itu? Karena perlawanan dari buyer sangat kuat di sini. Jadi kalau tidak salah prediksi mereka, dalam 5 menit ke depan maka candle ini akan masih berusaha turun, setelah itu dan dia akan langsung naik seperti ini. Apakah itu benar? Mari kita lihat. Karena yang namanya analisa tidak ada yang 100% seperti itu, teman-teman. Kita lihat lagi, seandainya dia turun lagi, mereka akan open posisi lagi. Nah, tetap teman-teman, mereka selalu mengingatkan janganlah pernah memandang berapa dolar kita open posisi. Janganlah memandang apakah ini $1, $2, $3. Jangan pernah memandang seperti itu, tapi yang perlu teman-teman lihat adalah bagaimana cara open posisinya, bagaimana celahnya, bagaimana cara menganalisa. Itulah yang perlu teman-teman pahami, bukan seberapa besar open posisinya. Jika kita ingin bermain aman, jadi kenapa BK memutuskan open posisi $1? Kita harus mengikuti manajemen atau money manajemennya. Saldo BK di sini hanyalah sisanya $12,52 atau tadi cuma $13. Jadi saya hanya open posisi di sini 10%. Karena tidak mungkin kita open posisi 1%. Karena tidak mungkin kita open posisi 0,1. Jadi minimal adalah $1. Jadi mereka memutuskan untuk open posisi di sini $1. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau seandainya ini profit, mungkin mereka cukupkan sampai di sini saja dan kita akan isi dengan analisa lagi. Mereka ulang. Pengetahuan kita tentang yang namanya analisa itu harus terus diasah. Tidak bisa kita melihat contoh dari trader lain, oh dia menggunakan cara seperti ini profit, analisa seperti ini profit, lalu langsung kita terapkan dan kita akan profit. Tidak bisa seperti itu, teman-teman. Tetap kita harus pelajari dulu kenapa dia memutuskan open posisi di sana, apa penyebabnya, apa alasannya, dan apa pendukungnya, seperti itu. Karena setiap open posisi pasti ada alasan. Nah, ini yang perlu mereka selalu ingatkan pada teman-teman. Untuk masalah pemilihan durasi open posisi untuk waktunya, itu silahkan teman-teman, nanti ini akan tumbuh berdasarkan pengalaman teman-teman. Berapa menit kita akan open posisi. Di sini kembali kepada feeling kita juga, kepada feel kita. Bisa kalau teman-teman mengikuti pola seperti ini. Jadi kalau tren sedang ke atas, teman-teman mengikuti open posisi ke atas, itu sebaiknya open posisi di rentang 3 sampai dengan 5 menit untuk cari amannya, seperti itu.
Tapi tetap yang namanya prediksi tidak ada yang 100%. Nah, alat bantu tetap atau indikator tetap boleh digunakan, tapi tidak harus menjadi acuan teman-teman. Tapi alat bantu teman-teman gunakan untuk membenarkan analisa teman-teman, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa analisa yang teman-teman lakukan itu benar, seperti itu, dan menjadi kekuatan kita untuk open posisi dan menentukan durasi dari open posisi kita. Mari kita lihat apakah ini akan profit. Sisa waktu kurang lebih lagi 1 menitan, 1 menit 19 detik lagi. Kita lihat apakah ini akan profit, seperti itu. Nah, kita lihat di sini candle sudah mulai mendekat ke bawah, apakah akan profit. Nah, jika kita open posisi 3 menit di sini, tadi tentunya kita sudah profit. Tapi tetap tenang, teman-teman, kita tetap harus tenang. Seandainya analisa kita di sini salah, berarti kita harus belajar apa yang membuat analisa kita di sini salah, seperti itu. Janganlah pernah begitu teman-teman merasa salah langsung emosi dan teman-teman langsung memutuskan untuk oke, saya open posisi besar-besaran, saya harus segera membalas kekalahan saya atau loss saya. Tidak seperti itu teman-teman. Tujuan kita adalah melihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa kita di sini bisa loss, seperti itu. Nah, contoh di sini, apakah ini akan loss? Kita lihat, oke, di sini trennya ke bawah, ternyata dia sudah ke bawah. Kita lihat ada sisa waktu lagi kurang lebih 10 detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit. Jadi begini teman-teman, jika memang teman-teman sudah menganalisa itu dengan akurat dan juga teman-teman sudah menggunakan bantuan dari indikator sebagai salah satu pembenaran, mereka bisa yakinkan kemungkinan teman-teman untuk profit itu di atas 70%. Sekarang tergantung dari teman-teman ragu atau tidak dalam open posisi. Kalau seandainya tadi mereka open posisi di sini, ini sudah mereka pastikan sudah sangat aman. Nah, tadi karena kita telat open posisi dan mereka menunggu dulu untuk memastikan, makanya tadi hampir saja kita loss di sana. Nah, ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi mereka dan pembelajaran bagi teman-teman. Jika kita memang sudah yakin tren itu akan bergerak ke atas seperti ini, kita sudah bergerak ke atas, kita harus memberanikan diri untuk open posisi saat candle itu berada di bawah seperti ini, dengan juga melihat batasan dari support di masa sebelumnya atau resisten yang sudah menjadi support. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, di sini dari saldo awal mereka kurang lebih 12, kita sudah profit di sini menjadi 14,22 dolar. Jadi teman-teman, kalau dicari di sini mereka kurang lebih sudah profit 1,4 dolar dari saldo awal kita. Kalau di money management, profit 10% dari modal itu sudah cukup. Jadi untuk pagi hari ini sesi trading mereka cukupkan sampai di sini karena target profit 10% dari modal itu sudah tercapai. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian video dari mereka. Jika teman-teman masih bingung, silahkan nanti bertanya di kolom komentar. Silahkan tanyakan apapun yang menjadi kebingungan teman-teman. Nanti mungkin mereka jawab langsung atau mereka buatkan video. Dan bagi teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like dan berkomentar di video ini. Silahkan juga teman-teman bisa share kepada orang lain. Dan teman-teman juga mereka harapkan untuk memberikan kritik dan saran untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Dan untuk yang terakhir, mereka tetap mengingatkan teman-teman, pertama, biasakan berdoa sebelum kita memulai trading. Setelah itu yang kedua, kita lihatlah pola apa yang sedang terjadi. Yang ketiga, analisalah dengan perlahan, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman, dan tambahkan alat bantu atau indikator yang teman-teman kuasai atau teman-teman bisa gunakan untuk mendukung analisa teman-teman.
bukan menjadi acuan utama teman-teman open posisi seperti itu. Nah, sekian video ini mereka buat. Terima kasih. Salam profit untuk sahabat SN.